saya Triastuti Pusposari dari PLSA 2015. Di sini saya akan menjelaskan tentang hijrah, berubah, berpindah, change, dan inovasi. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Struktur penyajiannya ada 6. Pertama, universalisme hijrah. Kedua, hijrah Rasul. Ketiga, esensi hijrah dalam Islam. Keempat, berubah dan berpindah sebagai sunnatullah. Kelima, esensi hijrah. Keenam, makna hijrah dalam keseharian. Universalitas hijrah. Secara bahasa, hijrah itu adalah menjauhi sesuatu dengan sangat keras karena adanya ketidaksetujuan dan kebencian. Dari sudut bahasa, hijrah bermaksud berpindah dari satu tempat ke satu tempat atau berubah dari satu keadaan kepada satu keadaan lain. Dari sudut istilah pula, hijrah adalah meninggalkan sesuatu yang dilarang. Universalitas hijrah dilakukan oleh semua makhluk, mencakup segala bidang kehidupan berlangsung terus hingga akhir zaman. Hijrah bukan sekedar peristiwa fisik, pindahnya Rasulullah dan para sahabat dari Mekah menuju Madinah. Universalitas hijrah. Hijrah itu dibagi menjadi 4, fisik, syar'i, non-syar'i, batin atau non-fisik. Fisik itu merupakan tempat, kedudukan, atau peristiwa. Syar'i untuk kepentingan tegaknya Islam demi meraih ridha Allah. Non-syar'i bukan kepentingan agama, tidak untuk meraih ridha Allah. Batin atau non-fisik itu pendirian, perilaku, maupun keadaan. Berubah sebagai sunnatullah. Sunnatullah berarti tradisi Allah dalam melaksanakan ketetapannya sebagai Rabb yang terlaksana di dalam semesta, atau dalam bahasa akademis disebut hukum alam, sunnah ataupun ketetapan, peraturan, ketentuan, dan hukum Allah. Salah satu contohnya itu siklus kupu-kupu. Dari telur berubah menjadi larva, kemudian pupa, dan menjadi kupu-kupu dewasa. Contoh kedua yaitu berubah sebagai sunnatullah, yaitu manusia. Manusia terlahir dari bayi, anak-anak, remaja awal, remaja akhir, orang dewasa, serta manula. Berpindah sebagai sunnatullah. Berpindah sebagai sunnatullah yang berarti berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain atau dari suatu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Salah satu contohnya yaitu migrasi burung. Migrasi burung bisa diartikan sebagai perpindahan tempat yang dilakukan oleh burung. Biasanya burung melakukan migrasi dengan jarak yang sangat jauh dan dilakukan berkelompok dan terbang pada ketinggian tertentu. Kemudian berpindah sebagai sunnatullah dari hijrah ke Mekah dan ke Madinah. Asal nama kota Madinah adalah Yathrib yang berarti tajam dan tandus, sehingga lepas dari pantauan orang-orang kafir Quraisy dalam menghalang-halangi hijrah pada manusia, telah terbukti bahwa Yathrib sejak 500 tahun tersebut umat Islam hijrah telah terlebih dahulu orang-orang Yahudi yang terusir dari negeri Syam, sehingga penduduk Yathrib atau Madinah menjadi heterogen, yaitu 3 kabilah Arab dan 3 suku Yahudi. Setelah Nabi Muhammad hijrah bersama para pengikutnya,
maka Yastrib menjadi kota Madinah Al-Munawwaroh atau kota yang terang. Hal ini sesuai dengan doa Rasulullah saat masuk kota Madinah yang menjadi salah satu haramain. Hijrah Rasulullah. Sebelumnya, pada tahun 615 telah ada peristiwa hijrah pertama dari kaum muslim yang disarankan Nabi Muhammad untuk menghindari penindasan dari kaum Quraisy di Mekah dengan hijrah ke Ethiopia Habasya pada waktu itu, yang dipimpin oleh seorang raja Kristiani. Najasyi Muhammad sendiri tidak ikut dalam hijrah tersebut. Pada tahun itu, pengikut melahirkan diri dari suku Quraisy yang mengirim utusan ke Ethiopia untuk menjemput pulang ke Jazirah Arab. Perpindahan baru yang dihadapi berkembang menjadi pertentangan dan penganiayaan. Ketika Muhammad dan para pengikutnya, penerima undangan dan orang-orang Yastrib, mereka memutuskan untuk meninggalkan Mekah, Madinah, dan wilayah sekitarnya disebut Yastrib. Yastrib kemudian berubah bernama menjadi Madinat Un-Nabi, yang berarti kota Nabi. Tapi kata Un-Nabi menghilang dan hanya disebut Madinah, yang berarti kota. Penanggalan Islam yang disebut hijrah dicetuskan oleh Umar bin Khattab pada tahun 638 atau 17 tahun setelah peristiwa hijrah. Hijrah bahasa Arab adalah perpindahan atau migrasi Nabi Muhammad dan pengikutnya dari Mekah ke Madinah pada bulan Juni tahun 622. Pada September 622 terhadap skenario pembunuhan kepada Nabi Muhammad. Maka secara diam-diam Nabi Muhammad bersama Abu Bakar pergi meninggalkan kota Mekah. Sedikit demi sedikit Nabi Muhammad dan pengikutnya berhijrah. Hijrah Rasulullah, yaitu yang pertama, tegaknya syiar Islam dan menghindarkan konflik keagamaan. 2. Mencari dan mendapatkan kemungkinan terbesarnya ajaran Islam. 3. Persiapan program untuk terwujudnya pemerintahan Islami dan penyebarluasan syariat Islam ke seluruh penjuru dunia. Esensi hijrah Rasulullah. Yang pertama, perubahan dari masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat madani. Perubahan dari kegelapan menjadi terang menderang. Kedua, fastabiqul khairat. Ketiga, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Barang siapa hari ini yang sama dengan kemarin, maka dia adalah orang yang merugi. Barang siapa yang sekarang hari ini lebih jelek daripada harinya kemarin, maka dia terlaknat. Esensi hijrah dalam Islam. Yang pertama, perintah berhijrah terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran, antara lain surat Al-Baqarah ayat 2. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berhijrah di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kedua, dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang yang mujahirin, mereka itu orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia. Ketiga, orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Makna hijrah dalam keseharian. Kata yang tidak benar itu seperti malas, jorok, takut, tidak bisa. Nah, malas itu
akan menjadi rajin, jorok menjadi bersih, takut berani, tidak bisa menjadi sedikit peran atau banyak kontribusi. Aktualisasi spirit hijrah dalam organisasi, yaitu ada tiga: disiplin, sikap, dan perilaku yang baik. Dua, cara kerja dan kinerja yang lebih baik, lebih cepat, lebih efektif, dan efisien. Ketiga, keterampilan, kemampuan, dan kompetensi yang lebih tinggi dalam melaksanakan pekerjaan.